dalam tanda kutip jangan sampai terjadi permarkus-markusan di urusan sini sehingga Dr. Richard Lee ini dipaksakan dalam dalam penanganan perkara ini gitu. Nah, ini yang harus benar-benar tuh menurut saya ya kita harus sama-sama menonton, menyaksikan dan bersuara tentang ini agar para penegak hukum ini tidak bisa tidak bisa semena-mena gitu Pak. Perlindungan konsumen, ya harusnya yang bersangkutan dong yang menjelaskan apa yang menjadi kerugian dia dan berdampak apa di dalam diri dia, kulit dia, sehingga dia harus melaporkan ke pihak kepolisian. Karena kalau pengacara, dia kan tidak ada unboxing aja, dia tidak beli barang aja dia enggak, terus dia harus melaporkan, sementara dia beli barang aja tidak gitu loh. Nah, jadi mungkin itu pembukaan dari saya Mbak Fit. Kita gasnya lebih buka-bukaan lagi, boleh ini malam hari ini, khusus untuk malam hari ini. Gitu Mbak Fit. Nah itu loh Bang Willy, pertanyaan saya itu, jangankan dia membeli ya, dia tanggal lapor dia aja dia tuh bisa lupa. Jauh deh kepada membeli atau dia menjadi korban. Misalnya hal yang prinsip aja, bikin laporan aja dia lupa. Bagaimana orang yang menjarain orang itu laporan tanggal aja dia nggak tahu. Sedih sih saya ngeliat ini. Ini kita kalau kalau saya melihat ini karena ini sudah keterlaluan ya, di awal-awal sidang aja udah keterlaluan. Ya sudah, kita tidak bisa flashback kenapa bisa PMD terima, bisa ditahan, lalalala, ini udah ke dalam materi persidangan. Kalau saya lebih kepengen itu kita semua aware dengan ini dan mungkin harus ada nih dalam tanda kutip jangan sampai terjadi permarkus-markusan di urusan sini sehingga Dr. Richard Lee ini dipaksakan dalam dalam penanganan perkara ini gitu. Nah, ini yang harus benar-benar tuh menurut saya ya kita harus sama-sama menonton, menyaksikan dan bersuara tentang ini agar para penegak hukum ini tidak bisa tidak bisa semena-mena gitu, karena masyarakat melihat semua perjalanan. Makanya saya sekarang akan posting terus perjalanannya sidang ini, setidaknya walaupun follower saya sedikit, mereka mempelajari dan mengikuti jalannya persidangan Richard Lee ini. Karena kalau saya terutama ya, kalau saya tahu kesalahan dan kejahatan lalu kita diam aja, kita sama jahatnya. Walaupun kecil, saya bisa menyebarkan biar masyarakat tuh bisa lihat. Bukan bukan masalah produk dan lain-lain. Saya cuma melihat perjalanan persidangan ini kok begitu amat gitu. Okay. Kalau nanti di akhir memang fair, memang dalam resume hakim dan lain-lain memang menyatakan Richard Lee bersalah, kita bisa apa? Tapi setidaknya kita ikuti perjalanan persidangan ini, kira-kira masuk di akal kita nggak nih? Gitu loh. Betul. Nah, ini ada pertanyaan nih. Menurut saya itu sengaja saksi jawab tidak tahu karena dia pelapor yang diberi kuasa. Astagfirullahaladzim. Coba jawab. Ya namanya kalau saksi memberikan keterangan palsu pun juga di pengadilan itu ancaman pidananya ada 7 tahun loh. Jadi hati-hati, jadi bukan sengaja. Kalau itu sengaja sama aja bunuh diri namanya. Jadi buat masyarakat dibukalah. Namanya sudah memberikan keterangan saksi di pengadilan, bukan memberikan keterangan saksi di rumah makan. Beda. Gimana Bang Kantor Hukum SS? Silakan tanggapannya. Iya, selamat malam. Happy weekend. Selamat malam Mbak Fitri, Ketua Gita. Jadi saya tertarik ini masalah pengacara diberikan kuasa untuk melaporkan. Jadi apa yang dikatakan advokat Willy itu benar. Advokat itu melaporkan bukan, jadi dia pelapor. Yang pelapor itu adalah pemberi kuasa. Nanti waktu di BAP itu bukan pelapornya di BAP, tapi memberi kuasanya. Jadi saya akan bacakan ya. Seorang pengacara advokat dapat melaporkan pihak pelapor atau penerima kuasa dari pelapor jika terbukti melakukan tindak pidana murni seperti pencemaran nama baik, fitnah atau laporan palsu di luar kapasitas pembelaan hukum yang sah. Dasar hukum pelaporan, pasal 108 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana KUHP mengatur hak setiap orang mengalami, melihat atau mengetahui terjadinya tindak pidana untuk membuat laporan.
pasal 220 dan pasal 317 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana pengaduan atau pemberitaan palsu yang mencemarkan nama baik atau mengarahkan tuduhan palsu kepada seseorang. Pasal 310 dan pasal 311 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan fitnah apabila isi laporan atau pernyataan penerima kuasa menyerang kehormatan pengacara di muka umum tanpa dasar kebenaran. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atau Undang-Undang IT pasal 27A junto pasal 45 ayat 4. Jika pelaporan atau tuduhan tersebut disebarkan melalui sarana elektronik atau media sosial secara keliru. Batasan dan pengecualian. Imunitas advokat berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, pengacara tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik, catatan dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Hal ini berlaku sebaliknya jika tindakan pelapor atau kuasa hukumnya melanggar hukum dan di luar koridor profesi yang sah, hak imunitas tidak melindungi perbuatan pidana di luar itu. Jadi advokat itu dilindungi. Jadi ya contohnya kayak saya kemarin melaporkan seorang oknum notaris. Saya dapat kuasa karena saya ketua tim, saya melaporkan dia dan juga melaporkan di Ikatan Notaris Indonesia di satu tempat. Artinya karena klien kesibukan dan tugasnya sebagai direktur, ya saya dapat kuasa gitu loh. Bukan berarti nanti ketika panggilan nanti BAP saya yang memberikan BAP. Saya hanya mendampingi dia saja. Karena saya diberikan kuasa untuk melaporkan dan untuk mendampingi. Itu loh. Dan tidak ada bisa penerima kuasa dilaporkan. Yang bisa dilaporkan adalah pemberi kuasa. Itu loh. Penerima kuasa itu hanya sebatas menjalankan kuasa yang diberikan oleh si pemberi kuasa. Makanya di situ dengan itikat baik akan dilindungi di dalam dan di luar pengadilan. Itu rekan Willy. Oke, siap Bang. Terima kasih Bang atas tanggapannya. Nah, tetapi di sini Bang, yang dimana saya agak mirisnya, rekan sejawat ini yang menjadi pelapor. Sementara kalau mengajukan digembar-gemborkan dari awal terkait dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, cuman disclaimer sebentar, saya ingin menyampaikan kepada ada akun ini buzzer, kalau kamunya dibayar 50 perak, segampar-gampar kamu ya, minimal 5.000 kalau cuman komen kayak gitu, menjadi buzzer. Jadi lo lawyer nggak punya klien. Nah, jadi begini, kamu cek nama saya, jadi saya pimpinannya pun juga, jadi anggota saya pun juga banyak. Nah, jadi kamu juga kalau ngomong, ya hati-hati. Jadi nggak perlu juga saya kalau yang turun terkait dengan perkara-perkara. Jadi kalau turun itu kalau memang posisinya kieu-nya atau karembang patinya yang cocok dan sesuai, baru saya turun. Pahami itu. Tapi saya pun juga bukan memeras ya. Bilang sama junjunganmu, saya kerja. Oke. Nah, lanjut lagi, Bang. Koreksi, bukan yang di atas junjunganmu ya. Kita kerja bukannya kerja dengan cara untuk apa ya, mesepil atau menyalahkan orang lain ya. Bukan lawyer yang mengajari orang memeras ya. Lanjut. Oke. Cuman ya di situ Bang, betul. Memang kita sebagai lawyer di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu memang dilindungi oleh undang-undang, yaitu pasal 14, pasal 11, pasal 8, pasal 10 itu terkait dengan hak kita ya sebagai lawyer. Nah, tapi pun juga di dalam etiknya lawyer tidak bisa untuk membeda-bedakan ras, suku dan agama. Dan kalau seperti ini pun juga yang terjadi, rekan sejawat yang sudah nih diberikan surat kuasa dan masuk kepada ranah persidang, ini kan sudah masuk kepada ranah pokok perkara ya, yang dimana kalau kemarin eksepsinya ditolak karena alasannya oleh hakim bahwasanya perkara ini viral. Sementara di eksepsi itu sebetulnya bisa dibantahnya dan dibantahnya lebih sadis sebenarnya dengan apa yang memang didalilkan oleh. Jadi rekan Willy, advokat yang telah menerima kuasa untuk buat laporan tidak bisa menjadi saksi di persidangan. Karena dia adalah kuasa dari pelapor.
untuk Kenapa? menjalankan Oh, kalau begitu, Bang. LP kepada terlapor. Kalau dia menjadi saksi di persidangan, dia bisa kena kode etik itu. Nah makanya itu Bang. Jadi ini kan bumerang lagi dunianya akhirnya Bang. Itu bisa kena pecat loh dia. Apa dasarnya menjadi saksi dia? Makanya itu. Tapi kan akhirnya kebingungan rekan sejawat ini Bang. Apakah dia sebagai pelapor atau sebagai saksi kemarin ini? Makanya kejawabnya tidak tahu. Ya tidak memahami, tidak paham, tidak tahu. Jawabannya kan selalu begitu. Jadi akhirnya kita miris gitu loh Bang. Bersama rekan sejawat kita harus saling mengkuliti di persidangan, dan yang memberikan kuasa itu malah tertawa Bang. Abang udah lihat belum rekamannya? Belum, Iya, belum, Bang. belum. Mana Bang ini? Emang ada dia ketawa? Ketawa dia Mbak Fitri. Apa katanya? Iya, itu apa pengacara, memang pengacaranya ngapain? Pengacara kan nggak tahu, jadi ngapain dia ditanya-tanya? Jadi gini Mas Lawyer Willy, ini kan banyak advokat yang setelah keluar surat edaran Mahkamah Agung tidak memahami konteks advokat dan kode etik. Ya, Di mana di situ kan wajib magang 2 tahun ya, dengan syarat minimal 3 pidana, 6 perdata, sudah putus ingkrah, dan dia harus buat laporan dari putusan PN, Pengadilan Tinggi, Kasasi atau PK. ya. Itu minimal 2 tahun. Tapi dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung ini, banyak oknum-oknum yang nakal itu tanpa dia magang, tanpa menjalani proses, tiba-tiba jadi advokat. Jadi tidak memahami apa yang dimaksud dengan kuasa hukum, apa yang dimaksud dengan saksi. Ketika dia menjadi kuasa hukum untuk buat laporan, dia sebatas membuat laporan sampai laporannya itu menuju P21. Ketika menuju P21, dia bukan lagi sebagai lawyer. Yang menjadi situ, yang akan menjadi pengganti pelaporan dia adalah pengacara negara, yaitu JPU, yang mewakilkan laporan dia. Dan si terdakwa akan diwakili oleh kuasa hukumnya. Jadi bukan kuasa pelapor berhadapan di pengadilan, tidak. Iya Bang. Nah, cuman yang di sini kan yang serunya Bang. Ini kan berkaitan dengan produk skincare Bang. Nah, pertanyaannya, emang pengacaranya Doktip yang dikuasakan ini oleh Doktip ya untuk melaporkan DRL, emang dia beli barangnya? Itu pertama. Yang kedua, siapa yang menyuruh dia nih beli barang itu? Karena kan harganya itu yang diributin sama Doktip, harganya mahal karena sudah mengambil uang rakyat, kembalikan uang masyarakat yang kau curi. Ini kan rekan sejawat kita kan melaporkan, kan yang berhak untuk nanti diperiksa atau di BAP terkait dengan laporannya kan yang pelapor nih. Berarti kan kliennya dia dong, si dokter detektif dong yang memberikan keterangan terkait dengan produk itu. Nah, tapi di perjalanan ini sama PMJ nama dan pada nomor ataukah juga tanggal 2 Desember 2024 itu tidak berubah namanya Bang, pelapornya. Tapi masih namanya si pengacaranya. Itu bisa dilaporkan dia itu sama sama terdakwa itu. Makanya itu Bang. Bahaya dia itu. Saya sedih, makanya waktu pas saat mereka preskon dengan dokter detektif, saya sebetulnya ngelihat ekspresi mukanya rekan-rekan sejawat itu. Coba kalian cek ulang di belakang itu video Doktip itu pas saat preskon, ada pengacaranya, lihat ekspresi pengacaranya, pening Ya, karena ngurainya. Ya saksi itu ya saksi pelapor. Siapa yang melaporkan itu? Dialah menjadi saksi situ. Yang dihadirkan oleh JPU, bukan pengacaranya sebagai kuasa pelapor. Ya, disinilah yang menjadi kerancuannya Bang, dan akhirnya kan dihadirkan oleh JPU, baik itu yang saksi sebagai pelapor, ada pun juga saksi yang merasa menggunakan produknya DRL dan mengalami muntah-muntah. Ternyata dia sendiri mengakui bahwasanya dia muntah-muntah itu bukan karena menggunakan produk itu, tapi melainkan karena dia lagi hamil. Oh my God. Ini saya jawab dulu, ini Erna Susilawati, tapi Dokter Samira malah mengolok-olok advokatnya sendiri. Ya salahnya itu lawyernya gitu loh. Dia kan adalah kuasa pelapor.
Kenapa dia mau jadi saksi gitu loh? Ini kan udah kebalik-kebalik ini. Dia seorang kuasa hukum yang diberi kuasa oleh pelapor, tapi dia berubah menjadi saksi. Ini kan wajar diketawain. Ujung kan dia yang jadi masalah. Aturan yang ketawa itulah yang sebagai saksi di persidangan, bukan dia. Gitu loh. Wajar dia bilang ini bisa gua bodoh-bodohin ini kan gitu. Nah, Dugaan ya. Gitu loh. bisa. Gua bisa dikte nih. Ya itu kan yang ketawa itu loh sebagai saksi. Bukan kuasa hukumnya. Kuasa hukum sudah berhenti. Ketika perkara sudah P21, dia tidak ada lagi apa-apa, hanya mengawal sampai putusan. Dia hanya mengawal, bukan sebagai pembela di dalam persidangan, tidak. Ya sebagai pengganti dia adalah JPU, jaksa penuntut umum. Betul. Gitu loh. Yang itu JPU. Iya. Jadi berarti itu lawyer yang bersaksi bisa dilaporin ya? Ya pastinya kalau nanti ini tergantung dari kejelian lawyernya DRL, Mbak Pit. Kalau memang posisinya itu bakalan mengganggu, ya kalau kita mah mungkin Bang kantor SS, surat kita udah melayang kemana-mana aja udah dibuatnya. Iya. Tom. Udah terbang aja kemana-mana. Ya harusnya mereka juga melakukan tindakan itu ya. Karena ini nggak bener nih menurut saya yang awam aja. Oke lah kalau ditanya produk ditawain nggak tahu, ditanya kayak lapor aja nggak tahu gimana. Nah itu yang menjadi kesedihan. Dan kita sempat kemarin itu malam-malam yang sama Mr. Z, sama Dr. Janet, sama Dr. Andreas juga kalau nggak salah itu Mbak Put. Saya pun juga sempat udah sepil bahwa saya nggak usah damai, ngapain damai-damai, apaan mau damai-damai kayak gituan, lanjut aja percepat SPDP, kita ketemu di pengadilan. Kalau saya jadi pengacara daerah memang buat aja seperti itu, suruh PNJ percepat aja P21-nya, SPDP-nya langsung ketemu di pengadilan biar terang semuanya. Nah akhirnya kan dokter detektif juga kejebak dia. Pas saat proses mau masuk persidangan ini, dia merasa pede. Ya iya, semua bukti sudah ada di penyidik. Semua keterangan udah banyak saksi. Jadi bukannya dokter yang melaporkan. Ada deh, tenang aja kalian. Pokoknya nanti itu akan ada gebrakannya dan berita baru. Gebrakannya membingungkan. Emang lu banyak harusnya dibersaksi kemarin tuh. Tapi dia ngeles-ngeles terus katanya. Mudah-mudahan minggu depan dia nggak ngeles saksi ya. Yes. Betul sekali.